Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sebuah fenomena yang cukup menarik yang kita bisa nilai ini adalah sebuah kegerakan rohani di mana banyak orang yang tadinya tidak mengenal Yesus. Ya, karena kalau kita perhatikan ini orang-orang Samaria yang tidak bisa bergaul dengan orang Yahudi. Artinya mereka ada gap, ada pertentangan di mana orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Tetapi hari itu Yesus yang mereka kenal dari seorang Yahudi, golongan Yahudi. Tetapi karena ada sebuah kesaksian yang hidup sehingga orang-orang yang tadinya tidak terlalu tertarik, tidak mengenal, mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dalam ayat ini mereka pergi keluar kota untuk datang kepada Yesus. Ya, ini satu sikap yang bukan asal ya, untuk pergi keluar kota itu kalau betul-betul tidak menarik, bukan sesuatu yang penting, tidak mungkin mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kisah ini berawal? Bagaimana kegerakan rohani yang begitu besar terjadi? Ini diawali dari sebuah perjumpaan secara pribadi dari seorang wanita Samaria dengan Tuhan Yesus di sumur. Kalau kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada wanita Samaria ini, Bapak Ibu, wanita Samaria ini bukan pribadi yang ahli teolog atau mungkin dia seorang yang super atau dia orang yang sangat saleh. Bahkan Alkitab mencatat bahwa wanita Samaria ini dia hidup di dalam dosa. Apa yang dosa yang dia lakukan? Dia tidak menjadi wanita yang baik. Ya, dia tidak membangun rumah tangganya dengan baik. Dia bukan seseorang yang tipe wanita yang setia. Tapi karena perjumpaannya dia dengan Tuhan Yesus dan saat ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan, maka dia memahami, imannya muncul bahwa Yesus bukan pribadi biasa-biasa. Dan yang membuat betul-betul dia sangat-sangat mengerti bahwa hidupnya betul-betul akan mengalami satu perubahan karena dia mendengar ucapan-ucapan dari Tuhan Yesus. Sehingga dia mengalami sebuah sikap yang sangat berubah. Wanita Samaria karena dia mungkin hidup di dalam dosa sehingga dia cukup takut ya, atau mungkin dia sangat-sangat malu untuk bergaul dengan banyak orang. Tapi Bapak Ibu lihat perubahan yang luar biasa dari wanita Samaria ini. Setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia betul-betul mengalami sebuah pertobatan, hatinya betul-betul dipulihkan. Maka dia kembali ke kotanya dan dia menyaksikan sesuatu yang benar tentang pribadi Tuhan Yesus. Artinya orang Samaria ini, wanita Samaria ini betul-betul dia hidup menjadi terang, menjadi berkat. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini adalah sebuah yang perlu kita pelajari. Kegerakan rohani akan terjadi mulai dari setiap pribadi yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Pada waktu seseorang hidupnya mengalami satu keadaan yang dipulihkan oleh Tuhan, dia mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, maka hidupnya pasti bisa menjadi berkat, pasti berdampak bagi lingkungannya. Saya cukup heran jika ada orang yang berkata bahwa dia dekat dengan Tuhan, dia betul-betul dia menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kalau hidupnya tidak menjadi dampak di lingkungannya, maka cukup saya agak sedikit bertanya-tanya. Sebab yang saya tahu orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mereka yang betul-betul mengenal dan mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib dengan Tuhan, maka dia tidak akan bisa tinggal diam. Hidupnya otomatis pasti dia akan menjadi terang, menjadi berkat, dia akan berbicara dengan penuh kuasa bagi orang-orang yang dia temui. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah jadi berkat. Dan saya percaya
kita bisa jadi berkat bagi orang lain saat saya dengan saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin.